2. Kesal. Aku melihat Revan membuka pintu pagar rumahku. Apa yang pemuda itu lakukan bersama Ratu? Kenapa dia berkunjung pada saat aku dan Mas Fandi tidak di rumah? Selama ini, dia tidak pernah dekat dengan Ratu. Dia pun melambaikan tangan kepada Ratu, lalu berjalan menuju rumahnya. Saat melewati aku dan Mas Fandi, dia mengembangkan senyuman. Aku berusaha membuang pikiran negatif tentangnya, karena aku sangat mengenal dirinya sejak kecil. Saat aku dan Mas Fandi akan memasuki rumah, Mbak Sandra mengeluarkan teriakannya kepada Revan. Entah apa yang ada dalam pikiran wanita itu. Anak laki-laki satu-satunya dan paling bungsu tetap dikasari. Gak ada cewek lain sampai kamu harus deketin anak tetangga. Mbak Sandra benar-benar keterlaluan. Revan ada perlu nih sama Ratu. Revan memberikan balasan. Itu hanya alasan kamu aja. Kamu pikir Mami bisa kamu bohongi? Mbak Sandra sepertinya tidak percaya dengan alasan yang diberikan anaknya. Ada apa sih, Dek? Kenapa harus marah-marah? Kamu ada-ada aja. Terdengar suara Mas Rama. Akhirnya, suara Mbak Sandra pun tidak terdengar lagi. Aku dan Mas Fandi segera memasuki rumah. Aku pun langsung menemui Ratu yang kini sedang bersantai di kamarnya. Aku ingin tahu kenapa Revan berkunjung ke rumah ini. Revan ngapain kesini sayang? Tanyaku kepada anakku tersebut. Nanya tugas yang gak dia pahami mah. Kenapa dia datang saat mama dan papa gak di rumah? Katanya gak enak sama papa dan mama. Lain kali gak boleh seperti itu ya. Mama gak mau ada fitnah ketika tetangga lain lihat kalian hanya berduaan. Lagipun, kamu tahu sendiri seperti apa sifat Tante Sandra. Tadi dengar gak kalau beliau ngomel-ngomel? Aku berusaha memberikan pengertian kepada Ratu. Iya mah, Ratu minta maaf. Dia pun mencium pipiku. Aku segera memeluknya. Sebenarnya, aku tidak bermaksud melarangnya untuk berteman dengan Revan. Tetapi aku sangat kesal mendengar ucapan Mbak Sandra tadi. Dia seolah-olah tidak setuju jika anaknya dekat dengan anakku. Malam ini, aku mendengar suara Mbak Sandra di dekat rumah Mbak Dewi, tetangga depan. Terus terang, aku penasaran dengan apa yang dia lakukan. Aku pun mengintipnya dari balik gorden jendela ruang tamu. Sepertinya dia baru saja memberikan sesuatu kepada tetangga kami itu, karena dia sedang memegang piring kosong. Ini untuk yang kesekian kalinya aku melihat Mbak Sandra melakukan hal seperti itu. Dia beberapa kali membagi-bagikan makanan kepada tetangga, tetapi tidak pernah sampai ke rumahku. Aku tidak bermaksud agar dia juga memberikannya kepadaku, tetapi aku hanya merasa heran dengan perbuatannya. Aku tadi sengaja masak lauk banyak untuk dibagi-bagi. Jika saat berbicara di sekitar rumahku, suara Mbak Sandra sepertinya sengaja ditinggikan, supaya aku mendengar apa yang dia katakan. Terima kasih banyak ya. Jadi gak enak repotin. Mbak Dewi memberikan balasan. Gak merasa direpotin kok. Saya ikhlas kalau ngasihnya ke kamu, Wi. Jadi terharu deh, San. Kamu bisa aja. Mbak Dewi juga termasuk tetangga yang gemar menceritakan orang lain. Beberapa kali, dia mengatakan Mbak Sandra selalu pamer. Aku hanya tersenyum, menanggapi apa yang dia ucapkan. Jika dia mampu membeberkan keburukan Mbak Sandra, tidak menutup kemungkinan
kalau dia juga akan melakukan hal yang sama di belakangku. Ngapain, Dek? Mas Fandi mengagetkanku. Aku pun segera mengakhiri aksiku. Lalu kami menuju ruang TV. Ratu mana, Mas? Aku mengalihkan pembicaraan. Setelah kami duduk. Lagi belajar di kamar. Oh ya, tadi kamu ngapain ngintip? Ternyata Mas Fandi kembali bertanya. Tetangga depan tuh, so akrab sama Mbak Sandra. Padahal kalau di belakang, jelek-jelekin. Aku masih kesal melihat sikap sok polos Mbak Dewi tadi di depan Mbak Sandra. Biarin aja, Dek. Yang penting, kamu gak seperti itu. Jangan sampai deh aku seperti itu, Mas. Itu namanya munafik. Aku tahu seperti apa istriku. Mas Fandi selalu saja berhasil membuatku bangga menjadi istrinya. Assalamualaikum. Terdengar suara tinggi Mbak Sandra sambil mengetuk pintu. Tumben wanita itu datang ke rumahku. Apa tujuan Sandra mengunjungi rumah Bella?